sesuai dengan apa yang juga disembah oleh nenek moyang kami terdahulu. Maka dalam menjalankan agama tauhid untuk mengesahkan Allah, Ibrahim penuh dengan kesabaran untuk menghadapi kaumnya yang begitu lalim itu. Maka suatu ketika kaumnya pergi meninggalkan sesembahannya itu, maka Ibrahim alaihissalam dengan membawa kapak menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu sendiri. Kemudian patung yang besar ia biarkan tegak, kemudian kapak ia letakkan di leher patung itu. Ketika kaumnya kembali untuk menyembah ke tempat kesembahannya itu, dia lihat patung-patungnya sudah hancur berserakan. Maka di sana dibaca oleh salah seorang kaumnya bahwa yang melakukan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim juga dihadapkan kepada pengadilan Raja Namrud. Maka ketika itulah rasional Ibrahim akan berbicara bagaimana mencari dan menetapkan apa yang perlu disembah, apa yang perlu yang membawa manfaat, apa yang membawa mudarat, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan sinar matahari pada pagi hari, terbitnya matahari di timur dan tenggelamnya di barat. Maka dialog itu juga dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ibrah bagi kita ketika berhadapan dengan pemimpin yang lalim, yang otoriter. Maka ketika itu rasional itu tidak berjalan dengan baik. Maka Ibrahim alaihissalam dia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dengan pasukan bala tentaranya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, menyampaikan bacaan kepada api, ya narkuni bardan wa salaman Ibrahim, wahai api dinginlah engkau dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Bukan itu saja Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, tidak lama waktu berselang setelah ia mendapatkan anak kecil yang mungil, kemudian dia diperintahkan kembali oleh Allah agar ia meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus yang tidak berpenghuni, yang mana sumber kehidupan di sana tidak ada, yang jauh dari tempat tinggalnya. Maka perintah itu pun juga dijalankan oleh Ibrahim alaihissalam karena ia tahu bahwa itu adalah perintah yang mesti ia lakukan dengan sikap hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Allah yang berbahagia, mungkin barangkali di antara kita sudah sering mendengar bahwa ujian dan cobaan yang sangat fenomenal sekali yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Dia mesti mengorbankan anaknya yang begitu ia cintai. Sudah sekian puluhan tahun ia berdoa meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Karena usianya sudah hampir uzur, masa-masa tua yang tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan, dia selalu berdoa minta ampun pada Allah. Maka doanya pun terkabul. Tetapi ketika anak itu sudah besar, yang sudah bisa diajak berbicara, sudah bisa beranjak bertukar pikiran, yang sudah bisa membantu apa yang dilakukan oleh Ibrahim, maka ketika itu pula perintah Allah datang kepadanya agar bisa mengorbankan anak yang begitu ia cintai. Maka perintah itu juga ia lakukan karena ia bersikap hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin.
Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, di zaman kita sekarang mungkin kita tidak akan diminta oleh Allah untuk mengorbankan apa yang kita cintai. Kita tidak diminta oleh Allah agar kita mengorbankan anak kita, istri kita, tapi hanya Allah minta menyisihkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak, dari bulan ke bulan sampai 1 tahun hitungannya, maka sekian persen saja kita sisihkan agar bisa mengorbankan sebahagian dari rezeki itu untuk membeli hewan sembelihan. Maka itulah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Hewan itu bukan terbuang begitu saja, akan diberikan juga kepada saudara-saudara kita, kepada sanak famili kita, kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang hidup di sekeliling ini. Inilah ajaran agama yang menumbuhkan sikap sosial di tengah-tengah kemasyarakatan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, maka setiap saat, setiap waktu sebetulnya kita berdoa kepada Allah, meminta agar kita menjadi hamba yang bersikap lurus dalam menjalani hidup dan kehidupan itu, meluruskan i'tikad, meluruskan niat, menjalankan syariat, tuntunan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga orang yang mampu untuk bersikap, berserah diri, semua takdir ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah mutlak, hanya Allah yang akan menentukan. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Udratus Sabirin pernah menyebutkan ada karakter manusia ini apabila mendapatkan nikmat dari Allah, dia akan bersenang-senang dengan nikmat itu. Tapi ketika nikmat itu dikurangi, ujian datang menimpanya, dia rona wajahnya akan berubah. Hal itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairan itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal husnul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggirannya saja. Jika ia diberi nikmat berupa kebaikan, maka tenanglah jiwanya. Namun ketika ujian datang menimpanya, berubahlah warna wajahnya, maka jadilah ia orang yang merugi di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Maka inilah karakter kepribadian yang lemah. Apabila mendapatkan ujian, cobaan, sedikit saja dikurangi nikmat dari Allah, maka ia mencela takdir ketetapan Allah itu. Maka sikap yang seperti ini adalah sikap yang buruk. Apabila sikap ini ia nampakkan dengan sikap amarah, boleh jadi amarahnya ia ungkapkan melalui lisannya, boleh jadi amarahnya ia pandam di dalam hatinya. Maka kita mesti berhati-hati dengan sikap yang demikian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tawassaluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman warsulna bil iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarridul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Was'aluhu min fadli ya'tikum wa la dzikrullahi akbar.